Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Doa saya agar Sobat RTD sekeluarga makin bisa tenang, pikiran serta perasaannya makin bisa diamati sehingga nantinya bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencananya. Tentunya kalau sudah bisa masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang, insya Allah saya berdoa agar kita semua makin bisa selaras dan harmonis dengan kehendaknya, dengan rencananya, dengan skenario yang sudah dibuatnya untuk diri kita ini. Kali ini saya ingin melanjutkan sharing saya yang kemarin itu judulnya Soul Journey, perjalanan jiwa menuju rahim ibu. Ini ada salah satu pengalaman pribadi saya. Nanti saya beri judul video ini mungkin sebagai bias gender begitu. Saya ingin bercerita, mohon ditanggapi dengan bijaksana. Disclaimer-nya adalah ini pengalaman pribadi saya. Jadi sudut pandang saya ketika menceritakan ini adalah sudut pandang dari keilmuan energi spiritual Nusantara. Ada banyak sudut pandang di luar sana yang bisa dipakai, tapi ini adalah sudut pandang saya pribadi. Dan saya sampai saat ini sedang belajar ilmu energi spiritual Nusantara. Saya ingin bercerita ketika kemarin awal mula ya, video itu awal mula saya mengalami soul journey, perjalanan jiwa menuju ke rahim ibu saya. Tiba-tiba masuk di situ, tentunya jadi membingungkan. Sedikit membingungkan juga banyak bersyukurnya karena bisa dapat kesempatan untuk masuk ke dalam sekolah kehidupan lagi. Tentunya itu akan membuat kualitas jiwa saya meningkat dibandingkan sebelumnya. Karena kehidupan ini bagi saya adalah sebuah cara untuk bisa makin mendewasakan jiwa saya dari pengalaman-pengalaman yang didapat setiap saat. Dan ini juga yang akan membuat level jiwa kita ini meningkat. Nah, saya ingin saya ingin bercerita saat itu setelah saya diberikan kesempatan untuk masuk ke rahim ibu saya, yang pertama kali terjadi tentunya adalah rasanya itu seperti jet lag. Seperti ketika naik pesawat kemudian turun, itu rasanya seperti itu, jet lag. Tiba-tiba masuk aja. Ini ada banyak memori yang tiba-tiba hilang, kemudian ada memori yang tiba-tiba tidak bisa diakses. Saya juga agak sedikit bingung, kok saya ada di sini begitu. Kemudian saya teringat bahwa saya diberikan kesempatan untuk mengalami perjalanan jiwa masuk ke rahim ibu saya tersebut. Saya belum tahu seperti apa sih rupanya ibu saya begitu. Mungkin filmnya saya lihat gitu, cuman kan tidak detail bisa terakses gitu. Dan jiwa saya juga mulai membiasakan diri mempunyai otak lagi, mempunyai organ otak lagi yang ketika itu masih berkembang. Pelan dia makin berkembang. Kemudian yang sangat detail itu saya bisa bisa merasakan adanya lagi percikan cahaya Tuhan Sang Navigator kehidupan itu ada pada sistem tubuh saya. Tubuh fisik itu kan belum semuanya terbentuk. Kemudian saya juga mulai dapat kesempatan mendengar, merasakan apa kata orang tua saya, bapak dan ibu saya. Kemudian skip karena panjang sekali gitu. Intinya adalah saya lahir gitu. Saya lahir, saya juga dengar pertama kali
itu logika saya, pikiran saya juga mulai bisa sinkron antara pikiran dan jiwa ini lebih sinkron dibandingkan sebelumnya. Sinkron maksudnya bisa berjalan berbarengan gitu. Dan ketika itu otak juga makin berkembang di luar begitu. Dan dia juga mulai bisa berpikir. Yang awalnya itu kesadaran jiwa itu mendominasi, tapi ketika lahir itu kesadaran logika yang mendominasi. Kesadaran jiwa ini pelan-pelan makin hilang begitu. Karena itulah bayi yang baru lahir biasanya sangat sensitif karena kesadaran jiwanya yang aktif. Lebih mudah terhubung dengan alam semesta, lebih mudah terhubung dengan dimensi-dimensi lain di sekitar begitu. Dan otaknya ketika itu belum begitu aktif begitu. Tapi bagi saya ketika saya pertama kali lahir, mungkin yang terjadi adalah saya kaget juga ya. Yang pertama itu mungkin disapa oleh sang navigator begitu. Dia bilang bahwa, "Hai, saya ada di sini nih," begitu. "Yuk kita hidup bareng, merasakan lagi pengalaman-pengalaman, keseruan-keseruan dalam kehidupan," gitu. Dia mengingatkan bahwa dia ada begitu. Senang juga sih dia ada begitu ya. Nah, kemudian ada satu kata yang mungkin sebelumnya itu saya sudah dengar, tapi nyata itu di situ begitu, sangat-sangat nyata di situ. Dia bilang bahwa ayo kita ayo kita hidup, kita bersenang-senang dalam kehidupan ini begitu. Oke. Kemudian dia bilang bahwa Anda seorang laki-laki bisa begini, laki-laki begitu. Karena seingat saya bukan terakhir kali, yang paling dominan punya kemampuan paling dominan, paling tinggi itu adalah ketika saya pernah menjadi seorang wanita di kehidupan sebelumnya. Itu dominan sekali di dalam diri saya kemampuan itu. Dan kemampuan spiritual, entah itu spiritual, entah itu supernatural atau supranatural, itu yang dominan ketika jadi si wanita itu begitu. Dan yang paling ke-recall, yang paling keinget adalah diri ketika saya menjadi si perempuan itu begitu. Dan ketika lahir, saat ini tubuh saya itu adalah seorang laki-laki. Saya ditempatkan menjadi seorang laki-laki begitu. Ya bias juga kan jadinya, kok saya laki-laki? Saya terakhir kali perempuan nih. Yang paling teringat mungkin terakhir kali bukan hanya perempuan, mungkin pernah laki-laki juga. Cuman yang paling teringat adalah karena kemampuan yang paling saya gunakan sampai saat ini adalah ketika saya menjadi si perempuan itu tersebut. Itu bisa bias di sini saya. Di dalam diri saya ini bias, bukan hanya pikiran tapi juga jiwa juga. Itu perlu waktu untuk menyadari dan bilang, oke, semesta nggak pernah salah memberikan memberikan jatah, memberikan kesempatan bahwa saya sekarang hidup menjadi seorang laki-laki. Ya sudah, take it or granted. Terima dan jalani. Gitu. Walaupun yang di sini itu masih banyak memori-memori yang paling banyak muncul, yang paling sering muncul itu adalah memori ketika saya menjadi perempuan itu. Gitu. Nah, sampai sekarang juga itu sering muncul. Gitu. Cuman karena saya sadar, saya terbiasa membiasakan diri untuk mengamati, akhirnya tidak menjadi saya tidak dikendalikan oleh memori tersebut. Bayangkan bila saya dikendalikan oleh memori tersebut, mungkin bias gender itu akan menjadi semakin parah begitu. Mungkin bisa jadi saya akhirnya tidak memilih untuk menjadi seorang laki-laki seperti sekarang di kehidupan ini ya. Bisa jadi begitu. Karena memori itu sangat mempengaruhi bawah sadar kita. Yang mengendalikan pikiran kita adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu sangat dipengaruhi oleh memori yang ada pada lapisan-lapisan jiwa. Nah, kalau dari lapisan jiwa ini keluar memori sebagai seorang perempuan itu, pasti pikirannya pun akan terpengaruh begitu. Dan karena pertama kali itu ketika navigator bilang dan dia menceritakan kepada saya bahwa saya seorang laki-laki, kemudian saya juga terkejut. Perlu waktu untuk saya membiasakan diri, dia mendampingin. Untungnya tuh dia selalu mendampingi.
Kalau dia tidak mendampingin, kalau saya tidak sadar bahwa ada dampingan dari dia, wah itu luar biasa sekali pasti. Seru sekali. Tapi ya bagaimana lagi? Saya mungkin beruntung bahwa ada yang mendampingin sehingga ada yang karena ada yang mendampingin yang sahabat iya, pelatih iya, kemudian mentor juga iya. Dia berbagi segala macam hal yang saya tidak tahu begitu. Dia menemani saya dalam proses biasnya tadi begitu. Dan dia meyakinkan saya bahwa tidak ada yang salah. Alam semesta tidak pernah salah. Yang salah itu mungkin diri kita, tapi alam semesta tidak. Tidak pernah salah dia menempatkan dirimu, jiwamu di dalam raga ini. Tidak pernah salah. Dan terimalah gitu. Dan perlu waktu bagi logika juga yang mulai terbentuk begitu. Karena makin lama kesadaran logika ini akan sangat mendominasi. Makin kita berumur, makin logika itu mendominasi. Ketika di awal-awal kelahiran itu kesadaran jiwanya masih lebih aktif gitu. Nah, bayangin saja kalau jiwanya itu sama seperti saya, yang aktif itu yang si perempuannya tadi. Bagaimana jadinya? Untungnya ada dampingan dari si navigator. Dan karena memang yang saya pergunakan itu sering kali adalah memori-memori dari ketika menjadi si perempuan ini, maka dia sering aktif memorinya begitu, sering keluar. Untungnya ada yang menemani, untungnya ada yang melatih saya, yang menegaskan kepada saya. Sampai sekarang pun dia menegaskan, masih menegaskan. Karena ketika memori itu muncul, memori perempuan itu muncul, saya ketika menjadi seorang perempuan, di mana ketika saya jadi perempuan itu kemampuan kemampuan pengolahan energi saya itu sangat luar biasa begitu. Yang sekarang itu bisa saya akses memori itu saya bisa akses sehingga saya bisa tahu bagaimana caranya, kemudian navigator juga mengarahkan, memolesnya gitu sehingga kemampuan itu bisa jadi optimal. Bayangin kalau itu sering saya akses begitu. Bayangin kalau tidak ada navigatornya gitu. Mungkin saya sekedar beruntung saja. Karena saya yakin di luar sana juga ada banyak orang yang lebih beruntung dibandingkan saya. Tapi ada juga orang-orang yang kurang beruntung sehingga tidak ada dampingannya. Sehingga menjadi bias sekali. Dirinya laki-laki tapi jiwanya ini dominannya perempuan. Kenapa begitu? Karena mungkin dulu dia jadi perempuan. Atau di kehidupan yang dulu dia jadi perempuan dan memori itu yang terakses sekarang begitu. Padahal dulunya mungkin jadi dia juga pernah jadi seorang pria. Tapi jadi seorang laki-laki itu atau pria itu memorinya tidak sedominan ketika dia menjadi seorang perempuan. Pasti bias sekali. Yang awalnya mempunyai tubuh fisik laki-laki, kemudian jiwanya perempuan. Kemudian pelan-pelan mulai menyukai laki-laki juga. Ya karena jiwanya perempuan begitu. Begitulah kalau begitulah yang terjadi. Itu alami sekali begitu. Bayangkan kalau saya tidak mendapat dampingan dari navigator saya. Nah, untungnya saya ada yang mendampingin. Jika tidak, mungkin biasnya itu sangat luar biasa sehingga saya tidak bisa memilih, tidak seperti sekarang begitu. Ya, alhamdulillah sekali. Ya, jadi ini sharing saya kali ini. Saya berdoa supaya Sobat RTD bisa selalu dalam kesadaran jiwa tenang. Sama seperti saya berusaha selalu sehingga dampingan dari navigator itu bisa makin disadari. Sehingga apapun kondisinya, Sobat RTD juga bisa jalani dengan lebih mudah begitu. Kemarin ketika saya berenang dengan anak, Akasa itu belum terlalu bisa berenang. Akhirnya ketika main di water park,
dia takut tenggelam, kemudian saya bilang, tenang saja, selalu akan ada takut dan berani. Papi juga ada takutnya, tapi untung ada navigator itu yang membuat Papi berani. Kalau bisa tenang, tahu kenapa harus takut, kenapa harus berani. Begitu. Akan selalu ada keduanya. Tapi untungnya kita bisa tenang, kemudian tahu, sadar bahwa ada yang mendampingin selalu. Kalaupun kita tenggelam, pastinya navigator itu akan mengajari kita bagaimana caranya untuk bisa bernafas di dalam air. Saya yakin sekali, karena memang itu fungsinya, si navigator ini. Kalaupun hidup kita cukup sampai di situ saja, ya alhamdulillah bisa kembali dengan lebih cepat. Kalau berani, tapi saya yakin pasti semua berani. Karena kembali itu kembali kepada rumahnya yang sejati, Tuhan yang Maha Esa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Tuhan sepenuhnya, tidak kemana-mana. Jangan lupa latihan relaksasi energinya ya, supaya selalu bisa tenang, supaya selalu bisa masuk dalam kesadaran jiwa tenang. Sehingga apapun informasi yang nantinya muncul dari jiwa, itu akan bisa disadari. Jikapun nanti ada memori-memori yang tidak tepat, ingatlah, akan selalu ada navigator yang mendampingin jika kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sama seperti cerita saya tadi, sama seperti sharing saya tadi. Nah, begitulah sharing saya kali ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Kalau ada masukan, saya berharap sekali selalu ada masukan sehingga saya bisa bikin video semakin baik, bisa sharing semakin banyak dengan tema yang berbeda-beda, tentunya dari masukan Sobat RTD sekalian. Please ya, komen, kasih masukan untuk video-video saya ya. Terima kasih. Saya berdoa supaya Sobat RTD makin bisa tenang, makin bisa sadar dampingan informasi, tuntunan-tuntunan dari navigatornya sendiri. Oke? Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.